Idul Adha memperlihatkan kepada kita pelajaran-pelajaran agung luar biasa, yang kalau kita dalami, insya Allah kita akan jadi putra-putra Indonesia yang bisa menegakkan cita-cita kemerdekaan, bisa memperjuangkan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Ini semuanya harus diperjuangkan, saudara-saudara sekalian. Ini bukan sekedar cita-cita, harus ada putra-putri bangsa yang bergerak untuk mengorbankan waktunya, tenaganya, materinya, bahkan nyawa pada waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا ومولانا محمد، سيدنا ومولانا محمد، سيدنا ومولانا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابته الميامين. وبعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسlimin wal muslimat, Bapak Ibu yang mulia, jamaah salat Idul Adha 1444 Hijriah. Wasiat yang paling sering kita dengar adalah kita mewasiatkan diri kita masing-masing. Kita menegur diri kita masing-masing, memberikan pesan diri kita sebelum diri ini kembali ke tanah, sebelum menjadi mayat jenazah, mumpung masih ada umur, kita tegur tiap hari diri kita agar terus meningkatkan takwa dan taatnya kepada penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ma'bud illallah, la razik illallah, la muhyi illallah, la mumit illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki dari mulai bayi, bahkan dari dalam rahim bunda kita masing-masing, kecuali hanya Allah.
Tidak ada yang menghidupkan kecuali hanya Allah. Dan pada akhirnya yang mematikan kita juga adalah Allah. Dan akhirnya kita pindah alam, ke alam barzah. Setelah kita di alam rahim bunda, setelah kita di alam sulbi ayah, setelah kita di alam zarrah, dan sekarang masih ada di alam dunia. Dan dunia adalah mazra'atul akhirah. Dunia adalah merupakan ladang tempat kita bercocok tanam. Tak akan mungkin dia akan mendapatkan tanaman yang baik di akhirat kelak kalau selama hidup di dunia amalnya buruk. Dan sebaliknya adalah sebuah kepastian. Siapa yang menanam dengan baik, terus menerus meningkatkan iman dan takwa, dan taatnya kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka pasti dia akan mendapatkan tanamannya baik, tanamannya menyenangkan. Dia akan melihat balasan dari Allah lebih dari yang dia duga. Dia akan terkaget-kaget, dia akan terheran-heran betapa amal kita yang hanya sementara di dunia, nanti di akhirat bahkan di alam barzah kita sudah lihat sangat menyenangkan. Mudah-mudahan semua kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Idul Adha yang mulia, tema yang saya angkat pada kesempatan kali ini adalah yang jarang dibahas. Padahal betapa pentingnya. Tiap hari kita baca. Tapi banyak kaum muslimin melupakan. Kaum muslimin merasa cukup kalau sudah sholat, puasa, ada rezekinya. Kewajiban bayar zakat, dia bayar zakat. Masih mampu berangkat pergi haji, seolah-olah itulah ajaran Islam. Padahal di sana ada satu hal yang sangat penting. Secara singkat saja saya bahas. Doktrin Al-Quran, kitab suci kita, mendorong setiap orang yang mengucapkan syahadatain, setiap orang yang mengucapkan kalimat syahadat, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, maka dia harus wilayahnya, berwilayah, taatnya, tunduknya, patuhnya hanyalah kepada Allah dan Rasulullah. Itu wilayah. Setiap hari kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ayat ini mendorong agar kita hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentu kemudian bagian daripada taat kepada Allah, satu kesatuan yang tak terpisahkan adalah taat kepada kekasih Allah, Nabi terakhir, Rasul penutup, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah ihdinas siratal mustaqim, setelah minta siratal ladzina an'amta alaihim, kita dalami, kita kaji siapakah tokoh-tokoh utama, orang-orang suci, minan nabiyyin was-siddiqin والشهداء والصالحين هؤلاء الذين أنعم الله عليهم. Mereka lah orang-orang yang telah Allah nyatakan inilah pimpinan kalian, terutama pimpinan para nabi, pimpinan para rasul, yaitu nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang sama ayat itu ditutup dengan ghairil maghdub. Ini mendorong kita harus ada baro'ah. Jadi ada dua pengenalan. Mengenal Tuhan, pencipta kita, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala,
mengenal pencipta kita, taat, tunduk, patuh, bertakwa, ini satu sisi. Mengenal Allah adalah keharusan. Tapi muslimin jarang diingatkan bahwa kita diminta juga untuk berlepas tangan, cuci tangan, menjauhi mereka, jangan tunduk pada mereka. Maghdub alaihim bukanlah satu tema yang tidak ada orangnya. Maghdub alaihim bukan sekedar baca Al-Fatihah untuk mendapatkan pahala. Maghdub alaihim ada orangnya. Karena itu kita dapati para nabi ada musuhnya. Contoh yang terbesar adalah menyebut beberapa contoh. Ibrahim alaihissalam menghadapi kelompok maghdub alaihim, yaitu Namrud. Musa alaihissalam orang suci, mengajak kepada Allah, mengajak kepada taat. Tapi di saat yang sama Musa alaihissalam juga mengingatkan, hati-hati nih Fir'aun. Fir'aun adalah musuh Allah. Fir'aun harus kalian jauhi, dan pada waktunya kalian harus lawan. Inilah agama Islam yang komplit. Bukan sekedar mendorong orang hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi ada wala, ada bara, ada berwilayah, ada bara'ah, ada ma'rifatullah, ada ma'rifatul adu. Pertama, agama Islam adalah mengenal Allah, mengenal pencipta kita, yang bikin tubuh kita, jasad kita, badan kita, fisik kita, memberikan rizki pada kita, sandang, pangan, papan, dan lain-lain adalah Allah. Harus dikenal. Keinginan-keinginan Allah harus kita tahu. Allah ingin bukan hanya kita sholat, puasa, zakat, dan haji. Allah menginginkan kita berjuang. Dan beruntung tokoh-tokoh bangsa kita memahami ayat ini, sehingga akhirnya terjadi perang beberapa kali melawan Belanda. Para pahlawan kita bangkit, memimpin masyarakat melawan penjajah, dan akhirnya pada tahun 28 Sumpah Pemuda, 17 tahun kemudian pada tahun 45 digaungkanlah semangat jihad untuk mempertahankan kemerdekaan, melawan para penjajah yang ingin kembali mencengkramkan kukunya kepada kita bangsa Indonesia. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini artinya tokoh-tokoh kita, para pendiri bangsa kita, ya, terutama Kiai Haji Hashim Asy'ari yang mengeluarkan fatwa resolusi jihad melawan, wajib hukumnya melawan penjajah yang ingin kembali menjajah negeri kita. Inilah yang namanya ma'rifatul adu, mengenal musuh. Setan iblis ketika pertama kali terusir dari surga, mereka sudah bertekad untuk membuat manusia semuanya sesat. Dan dalam banyak hal setan berhasil. Iblis berhasil mendapatkan teman sebanyak-banyaknya dari manusia, baik muslim maupun non-muslim. Banyak yang menjadi prajurit iblis dan setan dan terpengaruh oleh bujuk rayu iblis dan setan, dan akhirnya menemani mereka menyesal luar biasa karena dipaksa oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menemani iblis di kediaman buruk di neraka nanti di akhirat. Tapi sebagian ada hamba-hamba Allah yang paham bahwa setelah mengenal Allah, dia harus mengenal dengan baik musuh-musuh Allah.
Karena potensi musuh itu ada di dalam diri kita juga. Ada hawa nafsu yang sering kali membawa kita kepada, menyeret kita untuk tunduk kepada iblis dan setan dan godaan-godaan yang terkutuk. Ini penting ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha 1444. Kita tidak ingin muslimin Indonesia hanya besar secara jumlah, tapi lumpuh di hadapan para perusak bangsa. Kita tidak ingin, kita bersyukur tentunya pada Allah bahwa muslimin Indonesia kini ada 80% lebih, baik di Jawa, Sunda, Betawi, Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua. Muslimin Indonesia alhamdulillah sudah mencapai lebih daripada 80%. Tapi di saat yang sama kita tidak ingin hanya besar secara jumlah, tetapi banyak keinginan-keinginan Allah yang tidak kita lakukan. Allah menginginkan kita melawan musuh. Allah menginginkan agar kita melawan penjajahan. Allah menginginkan agar kita melawan korupsi, pornografi, narkoba, dan berbagai tangan-tangan jahat yang merusak cita-cita kemerdekaan kita. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang mulia, jamaah salat Idul Adha yang mulia, ini tema penting yang insya Allah akan didalami nanti oleh para habaib kita, para kiai kita, para ustadz-ustadz kita di berbagai tempat, terutama di masjid kita Al-Mahdi yang kita cintai ini. Bapak dan ibu-ibu yang mulia, selanjutnya tema yang saya anggap penting adalah bahwa kita ada di Idul Adha. Idul Adha memperlihatkan kepada kita pelajaran-pelajaran agung luar biasa, yang kalau kita dalami, insya Allah kita akan jadi putra-putra Indonesia, putri-putri Indonesia, muslimin, muslimat Indonesia, yang bisa menegakkan cita-cita kemerdekaan, bisa memperjuangkan negeri kita menjadi negeri yang baldatun tayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo dan lain-lain itu, yang selama ini hanya menjadi dambaan. Kapan ya? Kapan menjadi negeri yang baldah tayyibah wa rabbun ghafur? Kapan menjadi negeri yang betul-betul menerapkan keadilan? Kapan menjadi negeri yang betul-betul sesuai dengan cita-cita kemerdekaan? Ini semuanya harus diperjuangkan, saudara-saudara sekalian. Ini bukan sekedar cita-cita. Harus ada putra-putri bangsa yang bergerak untuk mengorbankan waktunya, tenaganya, materinya, bahkan nyawa pada waktunya. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana seorang ayah, Ibrahim Abul Anbiya, Nabi Agung, bermimpi anak yang dinanti-nanti, anak yang didambakan. Allah uji Ibrahim, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Diuji Ibrahim, termasuk untuk menyembelih anaknya, anak yang dinanti-nanti. Akhirnya Ibrahim harus berkorban. Inilah manifestasi daripada ruhut tadhiyah, jiwa pengorbanan. Dan sang putra Ismail juga menjadi putra yang betul-betul memiliki jiwa ridha, taslim, menyerah tunduk kepada perintah Allah. Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Abah, wahai ayahanda, silahkan sembelih kalau memang ini perintah Allah. Ayahanda akan dapati saya akan sabar menerima ujian ini. Ayah seorang nabi yang agung,
dan putranya juga tidak kalah menjadi seorang putra yang siap berkorban apa saja. Demi apa? Demi keinginan Tuhan. Satu kata yang harus dicatat baik-baik. Keinginan Allah menjadi keinginan yang harus diperhatikan. Kalau orang tidak memahami keinginan Allah, dia akan hanyut, terombang-ambing, jatuh kepada keinginan-keinginan rendah. Maaf, kita ikuti orang tertentu, keinginannya kita penuhi, dipanggil pagi, datang, dipanggil sore, malam, datang. Kita pikir inilah keinginan tertinggi. Tidak taunya di tengah jalan kita tahu ternyata dia mengecewakan kita. Sering terjadi. Kenapa keinginan manusia kita tunduk dan patuh, kita kejar, kita lakoni, kita layani, sementara keinginan pencipta kita Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak dari kita yang masih belum serius menekuni. Karena itu puncak daripada pelajaran. Kalau kita mempelajari agama Islam, silakan berguru dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan. Cari orang-orang alim besar, ulama-ulama besar, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kita akan dapati bahwa puncaknya ilmu adalah bertanya, apa sebenarnya keinginan Allah dan apa sebenarnya keinginan Rasulullah. Inilah ilmu. Kalau kita tidak paham ini, artinya kita belum berilmu. Karena keinginan Allah akan dikejar untuk direalisasi oleh para hamba-hambanya. Seorang ulama mengatakan, abid itu bagus. Artinya seorang hamba yang ahli ibadah, abid. Tapi yang diminta lebih daripada itu, apa? Abdun, menghamba. Bukan sekedar abid yang ahli ibadah, tapi tidak mau berjuang, membela tanah air, membela bangsa, membela orang-orang tertindas, membela Palestina, dan lain sebagainya. Abid, ahli ibadah. Abdun adalah merupakan gambaran seorang hamba yang bekerja siang malam demi menuruti keinginan-keinginan Allah. Inilah abdun. Karena itu Nabi Muhammad disebut Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang mulia, terakhir sekali setelah ini selesai adalah saya ingin ingatkan diri saya dan hadirin sekalian. Agama Islam bukan agama yang kalah. Agama Islam bukan agama yang lahir untuk dikalahkan. Agama Islam bukanlah agama yang datang ke dunia untuk bisa disingkirkan. Agama Islam bukanlah agama yang lahir ke dunia, dideklarasikan oleh Nabi Muhammad, lalu bisa disingkirkan, dimarginalkan. Agama Islam datang untuk menang. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk hidayat dan agama yang benar untuk dimenangkan atas apapun di muka bumi ini. Inilah agama Islam. 100%-nya nanti di tangan Imam Mahdi. Di zaman Imam Mahdi, Islam menjadi agama dunia, dianut oleh seluruh penduduk dunia. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dahulu ketika Mekah ditaklukkan, setelah Rasulullah terusir selama lebih kurang 10 tahun, lalu datang sebagai pemenang, dan akhirnya orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Kata Rasulullah, nanti kelak satu hari, karena beliau berumur hanya 63, nanti di zaman cucu saya, namanya sama dengan saya, Muhammad, julukannya Al-Mahdi,
Akan ada apa ya Rasulullah? Di sana akan ada penegakan keadilan di seluruh dunia. 100% keadilan tegak. Tidak seperti sekarang, kekayaan di negeri Arab hanya dinikmati oleh paling 5-10%. Selebihnya masih banyak yang miskin. Negeri kita juga begitu. Kekayaan dari kekayaan alam yang diberikan oleh Allah, tapi yang kaya paling 5-10%. Bagian besar masih banyak yang miskin, masih tidak mampu ini dan itu. Ketimpangan sosial masih terjadi di mana-mana, termasuk di Eropa, termasuk di Amerika, apalagi di Afrika. Ini bumi Allah, bukan buminya orang-orang kaya, bukan buminya para koruptor. Allah menjanjikan bumi akan diwariskan kepada orang-orang soleh. Walaqad katabna fi Zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Aku telah menetapkan, kata Allah. Ini SK-nya dari Allah, surat keputusannya dari Allah. Apa Allah mengatakan? Aku telah tetapkan di dalam kitab suci yang lalu, di dalam Zabur, bahwasanya dunia, bumi ini akan Allah wariskan kepada hamba-hambanya yang soleh, bukan kepada koruptor, bukan kepada para penjahat dunia, bukan kepada Zionis Israel, bukan kepada Amerika yang sombong, tapi kepada hamba-hamba yang soleh dari bangsa apapun, dari suku apapun. Mereka semua akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Nah, penekanan saya adalah sebagaimana malam kalau datang gelap, gelap bahasa Arabnya zulumat, zalam, zulumat, maka tiap rumah kita menyalakan lampu. Sekarang ada listrik, zaman dulu ada lampu sederhana. Boleh tidak dilarang, dalam kegelapan pekatnya malam kita nyalakan lampu. Ibaratnya apa? Ibaratnya sekarang banyak kezoliman di muka bumi, kezoliman di tanah Arab, terutama di Palestina yang masih dijajah oleh Zionis Israel, kezoliman oleh orang-orang kaya di berbagai bangsa, oleh para koruptor di berbagai bangsa, termasuk di negeri kita. Maka ini adalah kegelapan, ini adalah kezoliman. Maka ketika dilawan para orang zolim itu, artinya kita mulai menyalakan lampu. Lampu sedikit-sedikit, 5%, 10%, tegakkan keadilan. Kalau sudah sampai nanti mungkin 20%, 30%, 40%, mungkin insya Allah Allah akan kirimkan Imam Mahdi untuk memimpin orang-orang soleh. Di sanalah keadilan tegak menjadi 100%. Di sanalah, kata surat An-Nur ayat 55, la yastakhlifannahum fil ardi. Aku Allah akan memberikan kepemimpinan pada orang-orang soleh di muka bumi. Di muka bumi, bukan hanya di satu negara, dua negara, di ratusan negara di seluruh dunia. Rasa takut akan Allah ganti dengan aman. Tidak serius, Allah akan ganti dengan keseriusan. Ini nanti akan terjadi. Saya akhiri, mudah-mudahan kita bangsa Indonesia, mudah-mudahan kita muslimin Indonesia, khususnya jamaah Masjid Al-Mahdi, mudah-mudahan bisa terus meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah, meningkatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Wataniyah. Kita bisa meningkatkan terus-menerus insyaallah persaudaraan Islam kita. Karena Palestina telah memberikan contoh, ukhuwah Islam di sana sangat kuat, baik dari madhab Ahlul Bait maupun dari madhab Ahlus Sunnah. Kalau mau lihat konkret persatuan Palestina, mereka seperti kita di sini, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Ahlul Bait, ada Al-Irsyad, ada lain-lain, tapi kita adalah Islam. Dan persatuan konkret telah dibuktikan di tanah Palestina. Mudah-mudahan Palestina segera merdeka insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad,
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin. Sayyidina Muhammadin as-sadiqal amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين منذ آدم إلى قيام يوم الدين. أما بعد, معاشر المسلمين والمسلمات, jamaah salat Idul Adha yang mulia, usikum wa nafsi bitaqwa Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, terakhir kita ingatkan lagi, InsyaAllah setelah Idul Adha ini, di samping kajian-kajian yang sudah ada, kajian-kajian yang sudah dibina oleh beberapa asatidzah kita, beberapa guru kita, InsyaAllah akan ada saya bersama Ustaz Uthman. InsyaAllah akan juga kita nanti bareng-bareng, mungkin seminggu sekali, kita zikir, kita tahlil, kita selawatan, dan ada kajian. Kita duduk dah lama, paling 1 jam aja. Kalau ada rezekinya, InsyaAllah kita bisa mencicipi hidangan, InsyaAllah. Kalau tidak ada, ya pengajian saja. Mudah-mudahan ada rezekinya. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan. Wa'alamu ayyuhal ikhwan annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi binafsih wa thanna bi malaikatihil musabbihati li qudsih wa qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak pakai sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pakai sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallallahumma ala habibika sayyidina Muhammadin as-sadiqal amin wa ala alihi at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala an sahabatihil mayamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ya Allah, maafkan kedua orang tua kami. Ya Allah, di hari yang penuh berkah ini, dengan keberkahan para jemaah haji yang jumlahnya jutaan, dengan keberkahan mereka yang melantunkan takbir di seluruh dunia, dengan keberkahan para jemaah haji dan para penziarah makam suci Rasulullah, kami mohon ya Allah, berikan keberkahan kepada negeri-negeri Islam, terutama negeri kami Indonesia yang kami cintai ini ya Allah. Allahumma ya Allah, maafkan kedua orang tua kami, ibu yang melahirkan kami, ayah yang membimbing kami, kekurangan mereka maafkan ya Allah, dan segala yang mereka tanamkan dari kebaikan lipat gandakan pahala dan ganjarannya ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sayangi anak-anak kami, putra-putri kami ya Allah. Selamatkan dari narkoba, dari perjudian, dari kemaksiatan, dan dari segala yang mengundang dosa ya Allah. Jadikan iman Islam mereka dari hari ke hari makin kokoh dan kuat, sehingga kelak satu hari kami sebagai ayahnya kalau kami meninggal, kami sebagai ayahnya, sebagai ibunya kalau meninggalkan mereka untuk selama-lamanya, mereka tetap iman,
mereka tetap Islam, mereka tetap berjuang di tanah air yang kami cintai ini ya Allah. Rabbana Allah mansuril mujahidina fi Palestin, Allah mansuril mujahidina fi Palestin, Allah mansuril mujahidina fi Palestin wa sairi buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.